Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wa binikmatil Islam. Salatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali sebuah kitab di mana pada pekan-pekan sebelumnya qadarullah masa'ah belum bisa melanjutkan di kajian khusus hari Rabu siang dengan tema laisa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan masuk di pembahasan yang berikutnya, yakni terkait dengan perkataan sahabat yang mulia Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ucapan ini yang banyak dipakai sebagian orang yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ingat, dalam bahasan di awal sudah kita sampaikan bahwa setiap penyandaran hadis ataupun sebuah riwayat yang tidak bersumberkan dari Nabi tetapi disandarkan terhadap Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu termasuk di antara kedustaan yang besar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam siapa saja, baik mau orang-orang dulu ataupun kemudian sekarang, bahkan nanti akhir-akhir zaman, semua orang yang mendustakan dan mempalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka terancam dalam hadis yang mutawatir. Nabi kita bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta terhadap namaku, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sengaja, memang dipalsukan, diniatkan untuk kemudian disebarkan hadis-hadis palsu, diniatkan untuk kemudian menyebarkan bukan hadis Nabi, bukan ucapan Nabi, tapi dikatakan sebagai ucapan Nabi, maka Nabi katakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka orang seperti ini silakan menempati posisi tempat duduknya di neraka jahanam. Tapi jemaah sekalian rahimakumullah, salah satu perkataan dari Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebenarnya hadis ini atau perkataan daripada Umar bin Khattab ini dinilai sebagian para ulama, sebagian karena ada 3 redaksi, ya. Redaksi yang kemudian secara utuh, ada yang kemudian dipenggal sebagian potongan daripada perkataan beliau. Tetapi kalau kita melihat dalam hadis yang dikatakan oleh Imam Turmudi, hadisnya dhaif, hadis ini yang kita bahas ini. Ya, lebih tepatnya mungkin kita katakan adalah perkataan dari sahabat yang mulia Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dikatakan dhaif karena hadis ini adalah gharib, ya. Hadis ini gharib, la na'rifuhu illa hadis Ibrahim ibni Abdullah ibnu Khatib. Jadi hadis ini dikatakan hadis yang asing di kalangan para pakar hadis, yang kemudian dinilai adalah hadisnya dhaif oleh Al-Imam Turmudi dalam kitab Az-Zuhud, ya. Tetapi maknanya bisa kita gunakan, ya. Maknanya bisa kita pahami dan kita bisa amalkan karena perkataan daripada sahabat yang mulia Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, man kathura kalam, ya, barang siapa yang banyak bicara, dan ini tema kita pada siang hari ini. Man kathura kalam kathura saktuhu, barang siapa yang banyak berbicara maka dia akan banyak jatuhnya. Ya, makanya dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah dan terdapat dalam Sunan Imam Turmudi dan disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala, menyikapi terhadap umat akhir zaman itu akan kebanyakan mereka adalah kasrul kalam, dan bahkan disebut dengan kasratul kalam takallufan. Jadi tipe orang yang kalau di akhir zaman itu tipenya adalah suka bicara tapi lebay. Sama mungkin kita katakan bahwa orang yang ketika banyak berbicara, ya, dalam hal yang tidak memang dibenarkan, maka kita khawatirkan dia terjatuh dalam
perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dalam hadis Nabi katakan terkait dengan kalimat ats-tsarun, ya. Kalimat ats-tsarun adalah orang yang ketika dia bicara kemudian banyak bohongnya, berlebih-lebihan. Ya, dan ini terjadi di zaman kita, terjadi di tengah-tengah umat, bagaimana kemudian ada informasi benar, ya, mungkin 10% gitu, informasi kebenaran itu, tapi 90%-nya adalah bumbu kedustaan. 90%-nya adalah kalimat-kalimat yang memang untuk dibuat agar bagaimana kemudian perkataan tersebut menjadi viral. Ini hati-hati. Karena ketika orang itu banyak berbicara, maka besar kemungkinan banyak jatuhnya. Wa man kasura saktuhu, dan barang siapa yang kemudian banyak jatuhnya, ya, maka kasura dunubuh, maka dia akan banyak apa? Banyak dosanya. Berarti di sini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah orang yang banyak berbicara, maka dia akan tergelincir. Dan kalau sudah tergelincir, maka dia akan banyak dosanya. Dan ini tema kita, ya. Waman kasurat dunubah, dan barang siapa yang banyak dosanya, kanat nar aula bihi, maka neraka layak bagi dia. Ya, jadi kalau orang itu sudah banyak dosa, banyak kemudian kemaksiatan karena sebab lisannya, maka dalam perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebut fakanat an-naru aula bihi, maka neraka lebih pantas untuknya. Baik, jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun antum-antuna berada, arsadana wa arsadakumullah. Nah, perkataan Al-Faruq Umar bin Khattab ini kita akan coba bedah secara singkat, bahwa sebab daripada munculnya awal daripada maksiat bahkan dosa lisan adalah ketika orang itu tidak menjaga lisannya, tidak berhati-hati dengan lisannya. Makanya ketika Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis kitab Musnad Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwa iman seorang hamba itu bisa dilihat bagaimana ketika dia berbicara. Jadi ada rentetannya gitu, ya, ada runtutannya. Ada tahapan-tahapan iman kita dikatakan iman yang berkualitas ataukah iman yang mungkin barangkali ikut masyarakat. Sebagian besar ada iman-iman yang kemudian nenek moyang, iman-iman kemudian tradisi. Nah, Nabi katakan la yastaqimu imanu abdin. Jadi iman seorang hamba itu bisa dikatakan iman yang lurus, iman yang baik, ya, dan kalimat iman yang lurus itu artinya sempurna, ya, baik, dan baiknya iman itu sebanding dengan hatta yastaqima qalb, sebanding dengan baiknya hati. Jadi iman itu bisa baik ketika kemudian hati kita pun juga baik. La yastaqimu qalbu, dan juga tidak bisa hati kita itu kemudian baik, ya, tidak bisa hati kita kemudian hati yang kemudian dikatakan sebagai hati yang istiqomah, hatta yastaqima lisanah, sampai kemudian, atau lisanuhu, sampai kemudian lisannya itu juga baik, ya. Maka dari sini jamaah sekalian rahimakumullah, bisa kita ambil sebuah istifadah, ya, sebuah apa, ya, pelajaran. Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kemudian orang itu imannya baik, maka bagaimana dalam tutur katanya, ya. Maka indikator iman seorang itu baik terkadang bisa kita lihat bagaimana kemudian kualitas berbicaranya. Bagaimana kemudian hati-hatinya dalam dia berbicara. Bagaimana kemudian dia bisa menjaga lisan dalam dia berkomunikasi. Ya. Dan ini menjadi penting. Karena ternyata menjadi sebuah syarat untuk mendapatkan hati yang baik itu adalah lisan yang baik. Dan untuk mendapatkan kemudian hati yang baik, maka bagaimana kemudian orang itu harusnya memiliki lisan, dan lisan yang baik akan mengantarkan kepada hati yang baik, dan hati yang baik insyaallah ta'ala akan mengantarkan kepada iman yang baik. Baik, jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Para ulama menjelaskan terkait dengan perkataan Al-Faruq Umar bin Khattab ini, ya, bahwa seorang muslim hendaknya kemudian tidak memperbanyak bicara bi ghairi dzikrillah azza wa jalla. Jadi selayaknya bagi seorang muslim dan muslimah untuk tidak memperbanyak kecuali dia ingat kepada Allah azza wa jalla, dia zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa mengingat kepada Sang Khalik, ya. Dan itu adalah satu di antara himbauan, ajakan. Bagaimana kemudian kita perbanyak, ya, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna kasratal kalam bi ghairi dzikrillahi qaswatun liqalbi. Karena ketika kemudian sudah bicara masalah banyak bicara
yang tidak dipakai untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla, maka bisa dipastikan menjadikan sebab hati kita adalah hati yang keras. Hati yang keras. Sehingga seperti ini ketika kemudian hati itu sudah keras, dimasukkan iman, ya, dimasukkan kemudian ilmu, itu berat. Makanya jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, ternyata lisan ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana kualitas, ya, ibadah kita, kualitas semangat kita belajar, kualitas bagaimana kita kemudian berbuat taat atau berbakti, berbuat ketaatan, ya. Semua aspek nilai ibadah memiliki dasar yang paling pokok dalam masalah apa? Dalam bab masalah lisan. Ya, sehingga jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, ketika kemudian seseorang ini sudah hatinya keras, fa inna ab'adan nas 'anillahi al-qalbul qasi, maka orang yang kemudian paling jauhnya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang kemudian keras, hati yang lalai, hati yang kemudian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis yang lain jamaah sekalian, ya, dan ini sebagai penguat bahwa memang menjaga lisan ini perkara yang sangat penting, ya. Ketika Nabi SAW menjelaskan aktsaru ma yudkhirun nas an-nara ajwafani. Jadi manusia itu paling banyak menduduki neraka jahanam disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah al-fahm wal farj. Pertama adalah karena mulut kita, dan yang kedua adalah karena kemaluan. Berarti peran daripada mulut itu bisa mengantarkan seseorang ini ke surga dengan cepat, begitu pula sebaliknya, naudzubillah, bisa mengantarkan seseorang ke neraka jahanam. Maka tinggal dilihat sejauh mana kemudian kemanfaatan lisan atau lidah yang kita miliki ini. Kalau kita manfaatkan untuk mungkin berbagi dengan teman kita kebaikan, atau tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ini kan menjadi nilai yang besar. Tapi kalau di zaman hari ini, banyak orang yang terkadang kemudian menggunakan lisan-lisan mereka tidak dalam koridor yang disyariatkan. Nah, ini naudzubillah. Bahkan dengan entengnya, ya, terkadang dia bikin sebuah status gitu. Ya, padahal ya mungkin statusnya sederhana, tetapi kalau kemudian dia bikin sebuah status yang sederhana tetapi isinya adalah kemudian adu domba, isinya adalah namimah, isinya adalah hasad, isinya adalah dengki, isinya adalah bikin kemudian keonaran dan lain sebagainya, maka hati-hati, ya. Bukankah Nabi kita Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kebanyakan manusia dijebloskan ke neraka jahanam lantaran karena apa? Mulut mereka. Tapi dalam hadis yang lain jamaah sekalian, terdapat dalam Sunan Tirmidzi di Kitabul Iman, dan beliau mengatakan ini adalah hasan sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, ya, ketika dia berbicara maka dia akan dinilai bagaimana kemudian kebaikan pada dirinya ataupun keburukan dalam dirinya. Sehingga seseorang yang berbicara jamaah sekalian rahimakumullah, ini bisa menyebabkan kebaikan atau keburukan. Ya, makanya kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga mengatakan ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimallahu ta'ala, Nabi ketika itu ditanya oleh Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, ya, man najatu, bagaimana mendapatkan keselamatan ya Rasulullah? Nah, ini sebuah pertanyaan yang agung, ya, pertanyaan yang besar, pertanyaan yang luar biasa yang diberikan oleh sahabat Uqbah bin Amir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, man najatu ya Rasulullah? Apa itu yang namanya kemudian keselamatan ya Rasulullah? Ya, maka beliau mengatakan, amsaka alaika lisanak, jaga lisanmu, kata Nabi SAW. Ya, berarti menjaga lisan ini bagian daripada kunci untuk mendapatkan keselamatan. Menjaga lisan adalah salah satu di antara bagian daripada bagaimana orang mendapatkan keberuntungan. Ya, maka benar perkataan Umar bin Khattab tadi, ya. Jadi menjaga lisan itu adalah sebuah nilai bagaimana kualitas iman kita. Dan ketika tidak bisa menjaga lisan, maka bisa dipastikan akan banyak jatuhnya dan salahnya. Nah, kemudian Uqbah bin Amir ketika bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengatakan yang pertama tadi apa? Menjaga lisan. Yang kedua,
Wabki ala khati'atik. Dan menangislah engkau disebabkan karena dosa-dosamu. Ya. Maka menjadikan seorang muslim itu kemudian baik imannya di saat dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Nah, di tengah-tengah itu kemudian dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menangis terhadap dosa-dosanya. Dia kemudian menyesali dosa-dosanya. Itu bagian daripada keselamatan bagi seorang muslim. Dan berbicara masalah dosa, kita manusia ini tidak lepas dari dosa. Ya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW yang maksum, yang terjaga dari dosa-dosa besar. Nah, selain beliau, maka semuanya adalah yusib wa yukhti. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, sehingga dari sini jamaah sekalian, para pemirsa arsadana wa arsadakumullah, ketika kemudian disebutkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, keselamatan itu adalah menjaga lisan dan menangisi terhadap dosa-dosamu. Kemudian faqala al-muallif rahimallahu taala, beliau juga menukilkan sebuah hadis yang lain, dan ini hadis yang ma'ruf ya, terdapat dalam Sahih Bukhari dalam kitabul Rifaq, dan Imam Muslim dalam kitabul Iman dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan perkataan-perkataan baik. Aw liyasmut. Kalau tidak bisa mengucapkan dengan perkataan yang baik, minimal diam. Berarti ada opsi pilihan yang Nabi berikan kepada seorang muslim. Di saat dia tidak bisa berbicara dengan yang baik, tidak bisa berbicara hal-hal yang positif, hal-hal yang kemudian mengajak kepada iman dan takwa dan Islam, maka diam. Nah, diamnya seseorang itu maka menunjukkan bahwa lisan itu cuma punya dua fungsi. Fungsi pertama untuk berbicara hal yang positif, hal yang baik. Dan ini makna daripada ayat yang Allah sebutkan. Allah firmankan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan. Ini sebuah perintah yang kemudian kita diperintahkan untuk senantiasa apa? Fastabiqul khairat. Nah, jamaah sekalian, para pemirsa rahimakumullah. Kembali ke hadis tadi, bahwa ketika Nabi katakan falyakul khairan aw liyasmut, ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, maka diam. Ya. Maka fal kalamu imma ayyakuna khairan fayakunu 'abdu ma'muran. Maka ketika seorang itu kemudian berucap dengan ucapan yang baik, ya, maka itu menjadi hal yang diperintahkan, yang disyariatkan. Berarti ketika kita berbicara dengan bicara yang baik, itu ada nilai pahalanya. Jangan dikira tidak ada nilai pahalanya. Ya, makanya kalau kemudian kita lihat hari ini, para pemirsa jamaah sekalian rahimakumullah, anak-anak kita ini tidak tahu dari mana mendapatkan barangkali ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang kalimat dan ucapan itu sangat bertentangan dengan Islam. Sangat kemudian berlawanan dengan kaidah Islam. Ucapan-ucapan yang jorok saja atau ucapan-ucapan yang menjurus kepada perzinaan, ya. Misalnya bicara masalah pornografi, berbicara masalah misalnya terkait dengan hal-hal yang misalnya itu adalah hal yang khabisa, ya. Ini tidak bisa demikian. Maka seorang muslim memperhatikan bagaimana kemudian lisannya untuk kemudian keluar khairan. Perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang baik, ya. Nah, ketika kemudian kita lihat dalam hadis yang lain jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, terdapat dalam hadis Ummu Habibah, ya. Yang hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dalam sunan beliau dan Ibnu Majah dalam sunannya, dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Kalamu ahad ibni Adam alaihi la ilaha illallah." Jadi lisan perkataan atau ucapan daripada anak cucu Adam yang paling spesial, dan ini adalah bagaimana tahapan-tahapan dalam berbicara. Yakni pertama adalah la ilaha illa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bagaimana kemudian tidak ada Tuhan yang berhak disembah, ya,
kecuali Allah Azza wa Jalla dan memerintahkan perkara-perkara yang baik dan mencegah dari semua bentuk kemungkaran. Fadzikrillahi Azza wa Jalla, dan juga senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 3 hal yang menjadi sebuah acuan untuk bagaimana kita ini, lisan kita ini berbicara. Yang pertama adalah senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, menyebarkan kalimat tersebut dengan konsekuensi-konsekuensinya, dengan kemudian beragam macam-macam daripada pecahan kalimat tersebut. Dan salah satu di antara bentuk pecahan daripada kalimat tersebut, bagaimana kemudian dia juga melihat ketika ada kemungkaran, dia katakan itu mungkar. Ketika ada kemudian kemaksiatan, itu dikatakan kemaksiatan. Ada ketaatan, dia katakan itu ketaatan. Terus seperti itu. Begitu pula ketika berbicara masalah lisan ini adalah disuruh untuk kemudian bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mengajak untuk berbuat kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Makanya Nabi sebutkan di dalam hadis yang lain bahwa kriteria ketika seseorang ini kemudian tahapan dalam melihat kemungkaran, lisan itu punya peran. Ya. Ketika tahapan dalam kemudian kemungkaran yang kita lihat, lisan itu punya peran. Nabi katakan man kana man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Jadi siapa saja yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Nah, yang kedua adalah fa'illam tastati, jika dia tidak mampu merubahnya, Nabi katakan bilisani, dengan ucapan, ya, dengan ajakan, dengan perkataan. Di sini lisan memiliki dua tingkatan, ya. Tingkatan pertama adalah kita bagaimana berbicara baik, yang kedua adalah tingkatannya mengajak orang akan berbuat baik. Ya, jemaah sekalian, para pemirsa Arsadana wa Arsadakumullah. Ya itu ya, jadi di tingkatan atau tahapan dalam lisan pun dalam kemungkaran, di situ ada kalimat lisan di nomor yang kedua. Yang ketiga adalah fa'ilam tastati fabiqalbi. Kok tidak mampu juga untuk melihat atau menghilangkan kemungkaran, maka Nabi SAW menyebutkan hendaknya kemudian dengan hati, dan itu adalah yang paling lemah. Tapi jemaah sekalian, kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Salah satu di antara perkataan sahabat Abdullah bin Mas'udin, ya, radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, kana yaqul ya lisan kul khairan. Ya. Wahai lisan, ucapkanlah kebaikan. Ya, karena memang lisan ini dipindahkan untuk itu, ya. Karena ketika melihat mengatakan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Ketika lisan digunakan untuk perkataan-perkataan maksiat, ya, menjijikkan dan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa karena sebab lisannya. Nah, jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Ya. Berarti dari sini begitu pentingnya, begitu luar biasanya manfaat daripada lisan, maka jangan sampai kemudian lisan kita ini justru malah kita pakai untuk ghibah. Di mana di akhir zaman seperti ini, lisan ini sangat luar biasa dahsyat. Ucapan-ucapan seseorang, perkataan-perkataan seseorang ini bisa membius dan mematikan. Kita bisa menjumpai zaman sekarang hari ini, detik ini juga, bahwa di mana orang itu kemudian membuat sesuatu itu viral, ya, trending topik, atau kemudian bisa dibaca oleh orang banyak, itu sesuatu yang terkadang banyak bumbu kedustaannya di situ. Makanya kita lihat di media yang ada, ya, hari ini, kalau misalnya bicara masalah view, ya, penonton yang ada itu, bisa dilihatlah, lebih banyak orang-orang yang nonton ketika ada taklim kajian kah? Ataukah lebih banyak orang yang nonton atau sesuatu yang berbau maksiat misalnya. Ya, kalau kita lihat dan tidak kita pungkiri bahwa tema-tema, ya, atau kemudian kajian-kajian yang kemudian diisi di situ adalah kajian Islam terkait dengan pemahaman agama yang baik, itu ya penontonnya sedikit gitu. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kemudian berbau maksiat, berbau kemungkaran, itu penontonnya lebih banyak. Nah, dari sini saja sudah menunjukkan bahwa terkadang orang itu untuk menjadi viral sesuatu yang dia upload, itu butuh kemudian narasi-narasi, kalimat-kalimat yang mungkin orang itu ya mungkin agak tertarik, ya. Dan yang kemudian isi-isinya, narasi-narasinya terkadang itu adalah dusta, bohong, tidak fakta, dan lain sebagainya. Maka hati-hati
dengan kerusakan lisan terkait dengan ghibah, ya. Nah, ghibah ini jamaah sekalian rahimakumullah, itu bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa mungkin adalah orang-orang yang sudah ngaji, bisa menimpa para duat, ya, para ustadz, para kiai, para dai, para mubalik, juga bisa menimpa orang-orang awam pada umumnya. Jangan dikira, ya. Namanya ghibah ini perkara yang kemudian terkadang kita nggak terasa. Tiba-tiba kemudian sudah membicarakan orang, bahkan bicarakan aibnya seseorang. Dan ingat, bicara ghibah ini luar biasa. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, atadruna mal ghibah?" Dan ini sebuah penjelasan terkait dengan ghibah. Ketika Nabi sabdakan, "Tahukah Anda apa itu ghibah?" Nabi katakan, "Atadruna mal ghibah, wahai sahabat? Tahukah kalian apa itu ghibah?" Dan saya yakin kalau kita ditanya terkait dengan ini, pastinya kita pun tahu gitu ya, karena sudah mendengar terkait dengan informasi-informasi ghibah. Maka kemudian para sahabat mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi Nabi katakan bahwa ghibah itu engkau menyebutkan sesuatu yang ada dalam diri saudara Anda dan dia benci untuk mendengarnya. Itu ghibah. Nah, kadang-kadang kita bicarain orang nih ya. Misalnya kita lagi ngobrol, lagi diskusi gitu. Tiba-tiba nggak tahu kemana judulnya atau arah bicaranya, itu tiba-tiba kemudian membicarakan si A, bahkan sesuatu yang mungkin kalau si A-nya dengar tuh nggak seneng gitu. Dan itu ghibah, hati-hati. Jadi ghibah itu definisinya adalah sesuatu yang didengar oleh saudara kita yang kita bicarakan, dan dia nggak seneng. Misal gini ya, contoh sederhana. Misalnya kita sedang bicara sama teman kita nih, ya. Kita bicarakan tentang si A misalnya ya. Si A kita bicarakan, Masya Allah ya akhi, tahu nggak antum, si A itu, kalau dia belajar tuh yang paling depan dan dia rajin. Misalnya gitu. Dan nggak pernah ngantuk gitu ya. Pertanyaannya kira-kira si A itu kalau dengar, dia benci atau tidak? Ya enggak, ya kan? Karena itu pujian kebaikan. Tapi kalau misalnya kemudian dua orang ini bercerita, Masya Allah akhi, ya, nggak tahu itu ya, si A itu kalau kemudian pergi, ya, misalnya ini, ya bukan maksiat tapi mungkin sesuatu aib lah gitu ya. Misalnya kalau pergi safar itu tidur kemudian ngorok misalnya gitu. Dibicarain lah semua, bla 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 dan sebagainya. Nah, kira-kira ketika mendengar perkataan-perkataan tadi, ya, kalau tidur ngorok gitu, kemudian atau mendengkur, kemudian seadanya si A mendengar tuh gimana? Senang apa tidak? Tidak, ya kan? Maka itulah ghibah. Maka sama kalau kita mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang si A, tentang si B, kok kemudian misalnya didengar dan dia benci, maka itulah ghibah yang perlu kita waspada dari bahaya apa? Bahaya lisan, ya. Nah, kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan terkait dengan bahaya lisan yang terkadang naudzubillah ini sering mampir juga dalam diri kita adalah al-kalamul batil al-fahish. Ucapan-ucapan batil, ucapan-ucapan menyimpang, dan ucapan-ucapan yang keji. Ucapan-ucapan yang buruk. Ya, sebutlah misalnya ucapan buruk itu orang-orang berkata dengan perkataan kotor yang tidak layak untuk disampaikan pada orang lain. Ya, perkataan-perkataannya jorok, ya. Perkataan-perkataannya kemudian tidak enak untuk didengar. Ini kalau kemudian sampai kalimat fahish, berarti bagian daripada kalimat-kalimat yang disampaikan itu ya mengandung kemudian semacam kayak hal-hal yang privasi gitu. Dan itu naudzubillah jemaah, ya. La yajuz untuk seorang muslim melakukan demikian. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi dalam Kitabul Zuhud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Abu Hurairah mengatakan bahwa min husni islami al-mar'u tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Maka ini menunjukkan bahwa kemanfaatan, ya, seseorang dalam semua hal, dalam semua aspek, bisa dalam masalah lisan, perbuatan, ya, kemudian apalagi ya, sikap dan lain sebagainya,
Lebih-lebih lagi terkait dengan lisan ya, lebih-lebih lagi terkait dengan lisan. Kalau misalnya kita bicara, kok kemudian tidak ada manfaatnya misalnya, sama sekali tidak ada manfaatnya, tinggalkan. Karena baiknya Islam seseorang diantaranya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat terhadap diri kita. Ya. Dan ini penting kaidah ini jemaah. Ya, ini bisa dilihat di Sahih Sunan Tirmidzi ya. Dari jalur sahabat Abu Hurairah. Jadi sesuatu yang tidak memberikan manfaat, maka wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan hal tersebut. Berarti bisa dilihatlah, silakan ya, dalam kehidupan kita ini yang bermanfaat apa yang ketika kita lakukan, kalau yang tidak itu apalah, yang tidak itu ditinggalkan semua, karena itu akan bisa membuat diri kita kemudian tersibukkan dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, poin yang berikutnya faqala al-muallif rahimahullahu taala ya. Setelah tadi kita berbincang dan berbicara terkait dengan lisan yang begitu dahsyat ini, lisan yang begitu luar biasa, bagaimana kemudian dampak untuk keimanan kita dan keislaman kita. Maka Hasan Al-Basri ya rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan bahwa siapa saja ya yang kemudian agama ya itu menggunakan akal, atau ketika dia berargumen bahwa agama menggunakan akal misalnya begitu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kemungkinan, tidak akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan untuk kemudian bagaimana lisannya itu senantiasa dalam kondisi baik ya. Artinya apa? Berarti kondisi orang tersebut dalam kondisi yang buruk ketika seorang itu menggunakan akalnya untuk kemudian melanjangi agama. Wa'udzubillah. Baik. Begitu pula perkataan para ulama yang lain terkait dengan masalah bagaimana kemudian lisan ini ya. Jadi kalau lisan itu kan tadi kita sebutkan beberapa hal yang bahaya dan dampaknya ya, seperti ada ghibah, ada perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang jijik gitu ya. Nah, termasuk di antara adalah al-khusumah. Khusumah itu jidal yang tidak ada titik temunya ya. Jadi kalau debat yang kemudian isinya adalah hanya emosional, maka tidak diperkenankan, itu bagian daripada kerusakan lisan. Begitu pula adalah al-kadhib ya, dusta itu juga lisan. Kemudian al-istihza, merendahkan, mencaci, menghina, mengolok-olok ya. Itu juga bagian daripada terkadang lisan seseorang. Fal khata'u ya, dan kesalahan-kesalahan yang lain terkait dengan babu lisan, dan ini terkadang seseorang tidak sadar bahwa dia berada di sesuatu yang kemudian bisa membinasakan dia. Nah, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Baik, adapun hadis yang membicarakan bagaimana kalau kemudian kita ini mengatakan bahwa ucapan itu adalah salah satu di antara sumber kebaikan, maka seorang muslim hendaknya dia memperhatikan terkait dengan hal yang paling mendasar. Ya, hal yang paling mendasar itu apa? Hal yang paling mendasar adalah bagaimana kita mau berbicara untuk apa, ya? Mau berbicara manfaatnya apa? Karena ternyata semua yang akan diminta oleh Allah Ta'ala pertanggungjawabannya, ya, itu bukan cuma kemudian diri kita, tapi semua organ tubuh ini akan diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala anggota atau pertanggungjawabannya. Itu akan sangat besar risikonya kalau di hari kiamat kita tidak bisa menyiapkan pertanyaan, menyiapkan jawaban yang terbaik. Tadi jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, dan yang terakhir dalam bab masalah laisa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bab perkataan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, hadis dari Mu'adz bin Jabal sebagai penutup tema kita, bahwa hadis ini panjang gitu ya. Tapi poin pentingnya adalah ketika Nabi katakan ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah aku kabarkan kepada kalian wahai sahabatku kunci di antara kunci-kunci kebaikan. Ya, jadi Nabi kita mengingatkan ada sebuah kunci yang bisa kita dapat ya, dan itu cuma sekali. Kalau misalnya seseorang yang ketika kemudian bisa beli kunci dalam kehidupannya, mungkin ketika hilang dia bisa beli dan lain sebagainya, untuk hal ini nggak bisa. Karena kunci ini adalah di antara kunci-kunci kebaikan. Bahkan Islam, iman, dan ihsan, ya, itu telah dijelaskan Nabi dalam rentetan hadis arba'in itu, yang kemudian di akhirnya ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah saya kabarkan kepada kalian
semua kunci itu. Qultu bala ya Rasulullah, maka kemudian waktu itu Mu'adz bin Jabal mengatakan, iya ya Rasulullah. Kemudian fa'akhadha lisanah, ya. Maka tiba-tiba Nabi kemudian mengeluarkan lisannya, kemudian beliau mengatakan kaf alaika hada. Ya, jaga ini. Sembari Nabi itu kemudian memegang kedua lisan beliau. Kemudian qultu, kata Mu'adz, ya Nabiullah, wahai Nabi Allah, bagaimana kita akan berbicara kalau kita ini memegang lisan-lisan kita? Maka di situ menunjukkan kalau kemudian Nabi menggunakan sebuah ilustrasi. Kalau orang itu memegang lisannya, maka dia tidak akan bisa berbicara. Ya, makanya dalam makna hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu adalah bagaimana kemudian dia memahami fungsi lisan. Kalau tidak bisa bicara baik, diem. Ya, jadi kalau tadi Nabi istilahkan sampai kaf alaika hada, jaga ini menunjukkan kalau itu adalah bagian daripada yang paling vital. Setelah kita memiliki Islam yang baik, iman yang baik, ihsan yang baik, maka tahapannya itu adalah lisan kita. Ada orang terkadang Islamnya baik, imannya baik, ihsannya baik, tapi tidak bisa menjaga lisan. Maka bisa jadi Islam, ihsan, dan imannya ini rusak. Ya. Makanya Nabi katakan di akhir hadis, maukah saya kabarkan kepada kalian kunci daripada Islam, iman, dan ihsan. Ternyata kuncinya ada di satu. Ya, dan ini menjadi sebuah kunci yang bisa kita pegang, hendaknya kita menjaga lisan kita. Tapi jemaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah, demikian yang dapat kita bagikan pada siang hari ini. Semoga bisa diambil istifadah, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, Pak, tafadhol maskur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, izin bertanya Ustaz, bagaimana menasihati saudara kita di mana jika dinasihati dia selalu membantah Ustaz? Terutama masalah agama. Barakallahu fikum. Ya, yang pertama tugas kita adalah tabligh saja ya, menyampaikan, menasihati. Jadi tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr itu tugas kita bersama, karena itu predikat orang-orang yang tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian setelah dinasihati dia tidak menerima, bahkan dia menentang, bahkan menolak, bahkan memusuhi kita, maka ya udah cukup. Ya. Karena tugas kita adalah cuma menyampaikan al-haq itu al-haq, al-batil itu al-batil. Adapun kemudian dia mau menerima atau tidak, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita pun juga demikian. Jadi Nabi itu tidak memaksa orang-orang kafir Quraisy waktu itu kemudian mengikuti Nabi semua. Tapi tugas Nabi adalah tabligh, menyampaikan apa yang kemudian menjadi perintah beliau. Setelah beliau sampaikan, kok kemudian dia beriman, alhamdulillah. Kalau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga antum yang bertanya, jika memang sudah didakwai, diajak, kemudian masih belum menerima, bahkan cenderung untuk menentang, ya doakanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga saudara kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Ustaz, bagaimana cara menasehati orang tua yang belum mengaji sunnah? Insyaallah, barakallahu fiik. Ya, semoga antum dan kita semua diberikan kemudahan untuk menyebarkan dakwah sunnah ya di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Tapi yang pertama, jika memang itu orang tua kita, ingat dalam tahapan dakwah, apalagi pada orang tua, kepada mungkin orang yang lebih senior usianya, jangan kemudian kita semacam kayak menggurui ya, itu yang paling penting. Jadi anggap saja kita mungkin berbagi di situ. Yang pertama mungkin bisa diberikan sebuah artikel-artikel buku kalau dia memang atau beliau suka membaca. Berikan kemudian buku-buku terkait dengan sunnah ya. Kalau seandainya kemudian karena buku itu dianggap memang kurang relevan misalnya, mungkin jika memang WhatsApp beliau itu aktif, mungkin bisa di-share artikel-artikel terkait dengan kajian sunnah ya. Kalau memang seandainya pun misalnya keduanya ini belum sampai kepada beliau, maka coba tunjukkan akhlak kita, itu yang penting. Tunjukkan akhlak kita yang baik, tunjukkan komunikasi kita yang kemudian sopan, attitude kita yang bagus gitu. Insya Allah Ta'ala dengan pelan-pelan, jika orang tua itu sudah kemudian ya sebutlah simpati dengan kita, punya rasa peduli dengan kita, maka kita masuk dari hal itu. Kita pelan dengan orang tua kita ya. Kita sharing diskusi ringan, nanti kemudian sambil kita bercanda, kita jelaskan dan lain sebagainya. Jangan kita kemudian langsung
keras dengan orang tua, karena kecenderungan orang tua itu ya bukannya nggak mau mendengar ya, tetapi siapa kamu gitu ya. Mau sampean kemarin baru lahir sekarang sudah mau menasihati, biasanya cenderung lebih seperti itu. Maka tugas kita ya pelan-pelan ya, kalau bisa menyampaikan dengan halus sehingga kemudian orang tua tanpa disadari mendapatkan hidayah dari dakwah dan doa antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, atas jawabannya. Insya Allah pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Kebetulan saya tinggal di perumahan umum, bukan perumahan muslim, Ustaz. Di depan rumah anak orang non-muslim, dan dia memelihara anjing. Terkadang setiap malam anjing itu dilepas. Sering anak menasihati untuk yang memiliki anjing tersebut, tetapi kadang pada saat setelah anak menasihati itu hanya bertahan 2 atau 3 hari, anjing itu dikurung dan kemudian dilepas lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Baik, barakallahu fikum. Ya, sebuah tantangan tersendiri ya bagi kita yang memang hidup di tengah-tengah masyarakat yang notabene beragam ya. Yang mungkin ada muslim, bahkan ada muslim yang naudzubillah ya, kurang baik, ada yang kafir dan lain sebagainya. Taib. Terkait dengan pertanyaannya, maka tugas kita yang pertama sudah bagus ya, mengingatkan. Adapun kemudian kok dilepas lagi, ya memang itu sebuah risiko. Saya kira ketika sudah bersosial ya, bermasyarakat dengan orang umum, maka ya kita siap-siap untuk mendapatkan hal-hal seperti itu. Dan rela tidak rela, suka tidak suka ya harus kita hadapi. Ya kecuali misalnya penanya bisa kemudian mencari tempat yang lebih ideal barangkali begitu, yang tidak bersinggungan langsung dengan orang non tadi ya, dengan orang kafir tadi, ya monggo silakan. Tetapi kalau seandainya kemudian belum sanggup untuk mencari tempat lain, maka langkahnya sudah benar mengingatkan. Adapun kemudian terkait dengan anjingnya kemudian menjilati tempat-tempat kita ataukah masuk ke rumah kita, itu dipastikan dulu ya, karena memang air liur anjing itu najis ya. Ketika mengenai bagian-bagian benda kita atau tubuh kita, maka ada hukum dalam fikih untuk membersihkannya demikian dan demikian. Nah, adapun untuk saat ini ya antum bersabar gitu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara seiman kita lebih banyak di situ dan orang-orang kafir kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar, tetap tunjukkan sikap dan adab yang baik terhadap orang-orang kafir. Itulah dakwah kita hari ini. Ya, dakwah kita itu jangan sampai krisis terhadap moral dan akhlak, karena hari ini itu orang melihatnya bukan cuma retorika dalam mimbar ya, bukan banyak kemudian dia berdebat atau berdalil. Ternyata akhlak, adab itu ternyata lebih daripada semua untuk hari ini. Ya, makanya kalau kemudian kita yang sudah barangkali berilmu tapi kemudian adab dan akhlaknya itu minim, wah ini akan barangkali merusak ilmu yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah akan berikan taufik pada antum dan kaum muslimin pada umumnya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lagi, Ustaz? Oh, taib. Baru masuk, Ustaz. Oh, insyaallah, barakallahu fiik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana kita menjauh dari sifat seperti iri dan dengki? Baik, barakallahu fikum. Ya, saya teringat dengan perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hasad ya, iri ya, adalah bagian daripada diri kita. Ya, semua kita punya potensi untuk hasad. Ya, untuk iri. Ya, dengki na'udzubillah ya. Maka ketika ada muncul hasad, muncul kemudian iri ya, maka yang bedakan cuma dua hal jemaah. Yang pertama adalah kalau itu dia adalah orang yang baik imannya, maka dia bisa menyembunyikan sifat hasadnya, sifat irinya. Tapi kalau orang itu buruk, tidak baik, maka dia akan nampakkan ya dengan dia kowar-kowar, bicara ini dan itu dan lain sebagainya. Maka bagaimana kemudian menyikapi ketika ada sikap hasad atau iri? Pertama, istighfar, jelas ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, seandainya pun terjadi sudah istighfar dan sebagainya, maka tidak perlu dinampakkan ya, nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Cukuplah kemudian karena kita punya potensi untuk itu. Perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, sibukkan dengan kebaikan, amal-amal soleh. Insya Allah dengan demikian Allah akan hilangkan dengan sendirinya. Tapi kalau kita ikuti hasad itu,
kita ikuti iri itu, maka tidak akan ada habisnya. Karena setan akan menggoreng itu terus, ya. Setan akan membuat bagaimana kemudian hasad itu, ya, semakin besar, dan semakin besar. Nah, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana, Mas Ayo? Masih ada? Barakallahu fikum. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.